Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Mari kita mengawali dengan membaca Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bacaan Injil Lukas hari ini mengenai perumpamaan tentang pelita yang sering kita dengar, dan kali ini kita coba telusuri kenapa Yesus mengatakan ayat 16a, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan." Tentu aneh jika ada orang berbuat seperti ini. Masa pelita menyala, ditutupi dengan tempayan? Ternyata ada latar belakangnya kenapa Yesus mengatakan demikian. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 7. Gideon menyiapkan 300 orang dengan buluh di dalam buyung kosong dan obor dipegang di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan, sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga pasukan Midian dapat dikalahkan dengan sinar terang obor seraya meniup sangkakala. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16-20. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Suluh-suluh tentara Gideon disembunyikan saat berada di tengah musuh, dan baru dikeluarkan saat Gideon memberi sinyal untuk memecahkan buyung dan memulai perang, dan akhirnya menang. Mari kita baca Lukas pasal 8 ayat 17. "Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan." Apa maknanya bagi kita? Terang melambangkan kita umat Kristiani karena iman percaya kita pada Yesus, dan tempayan melambangkan sikap manusia lama kita. Kita tidak dapat bersinar sebagai terang di dunia ini dan menangkan peperangan rohani selama kita masih ditutupi sikap hidup manusia lama kita. Inilah
yang dimaksudkan Yesus pada ayat 16-17 di perumpamaan tentang pelita. Tuhan memberikan terang kepada kita dengan maksud agar kita dapat melawan kuasa kegelapan dan juga agar kita mampu menjadi terang bagi dunia. Tuhan memberikan terang kepada kita dengan maksud agar kita dapat melawan kuasa kegelapan dan juga agar kita mampu menjadi terang bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak boleh egois, tetapi mesti mau memberikan cahaya terang kepada orang lain. Setelah kita berhasil mengalahkan kegelapan di dalam diri kita. Manusia lama, kita harus dihancurkan terang Kristus. Seperti tentara Gideon memecahkan buyung dan menyalakan pelita di bawah tempayan. Dengan obor ketika melawan tentara Midian. Selanjutnya, apa makna ayat 18? Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Orang yang menerima kebenaran Tuhan akan semakin dibukakan oleh Tuhan agar semakin mengerti. Mari kita baca Lukas pasal 8 ayat 10. Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Iblis itu pencuri yang suka mengambil kebenaran firman Tuhan, sehingga iman seseorang bisa mati karena tidak pernah atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan bisa mengambil iman yang sedang bertumbuh. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu sebabnya iman yang kita miliki makin ditambahkan hikmat Tuhan agar kita semakin memahami kebenaran Allah. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 2-3. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh sebab itu, mari saudaraku seiman dalam Yesus Kristus, kita nyalakan terus pelita dalam diri kita agar makin disingkapkan dan dinyatakan kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.